Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Widyasanti Esos. Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 2 Wonogiri sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di SMA Negeri 2 Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak kelas 12 IPS 3. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke ya, semoga selalu diberikan kesehatan semuanya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, salah satu untuk memimpin doa, silahkan Hantineng Tias untuk memimpin doa untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan. Ya, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan doa bersama. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Hantineng Tias. Oke, pembelajaran kita masih secara daring ya, karena kita masih berada di level 4. Jadi selalu jaga kesehatan untuk kita semua, selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan. Ya. Ingat ya, jangan lupa menjaga kesehatan semuanya. Untuk mengecek kehadiran kalian semua, nanti ketika Bu Desi sapa, kalian menyaut dengan sehat, Bu, gitu ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ali, Zaini. Oke, sehat, Bu. Oke, Anjab. Sehat, Bu. Audrey. Sehat, Bu. Aurelia. Siap, sehat, Bu. Oke, sehat ya semuanya. Ada beberapa siswa yang belum masuk, mungkin masih ada kendala sinyal dan lain-lainnya ya. Semoga yang belum masuk dalam keadaan sehat semuanya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Dimohon untuk kalian berdiri semuanya.
Oke, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke ya. Kemudian kita masuk ke materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum Bu Desi membahas materi yang akan kita bahas hari ini, Bu Desi ingin bertanya, minggu kemarin kita sudah memahami materi mengenai faktor-faktor perubahan sosial yang dimana di dalamnya kita sudah membahas faktor pendorong dan faktor penghambat ya. Jadi untuk mengingatkan kemarin materi apa, siapa yang masih ingat materi kemarin? Yuk, silahkan menyalakan mikrofonnya. Saya, Bu. Oke, Mbak Francisca. Silahkan Mbak Francisca. Baik, Bu. Materi sebelumnya sudah membahas mengenai beberapa faktor-faktor dalam perubahan sosial. Pastinya, dalam keseharian, masyarakat sudah dipastikan mengalami dinamika perubahan sosial. Perubahan tersebut bisa mempengaruhi sistem sosial, yakni terhadap nilai, sikap, serta pola-pola perilaku tertentu di antara beberapa kelompok yang menjalin hubungan di suatu tempat. Namun, dalam perubahan sosial di masyarakat ada dua faktor utama, yakni pendorong dan penghambat. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, luar biasa. Bagus sekali Mbak Francisca. Jadi materi yang kita bahas kemarin adalah faktor penghambat dan faktor pendorong terjadinya suatu perubahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, pada saat ini kita itu kan berada dalam kondisi yang berkembang, kemudian kita berada di dalam industrialisasi 4.0 ya. Jadi kita itu sekarang berkembang dengan industrialisasi, kemudian kita disuguhkan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang luar biasa ya, majunya alat komunikasi, kemudian majunya alat transportasi. Kemudian yang Bu Desi tanyakan, hal apa yang kalian rasakan ketika terjadi perubahan di era modern sekarang ini? Yang Bu Desi jelaskan tadi. Yuk, siapa? Saya, Bu. Oke, Hantineng Tias. Silahkan, Mbak. Saya menikmati perubahan teknologi dan transportasi di zaman sekarang. Perubahan yang saya nikmati yaitu kemajuan teknologi. Pada zaman dulu, saya menggunakan surat untuk berkirim pesan. Untuk sampai kepada penerima pesan pun, saya membutuhkan waktu cukup lama. Akan tetapi, dengan adanya proses discovery, penemuan baru, dan invention pengembangan di bidang teknologi, mendorong munculnya teknologi dalam komunikasi. Melalui teknologi tersebut, saya dapat berbagi pesan dan informasi secara efektif dan efisien. Nah, apa yang sudah Bu Desi tanyakan tadi ada hubungannya dengan materi yang saat ini nanti akan kita bahas, yaitu adalah dampak-dampak perubahan sosial ya, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Nah, kemudian dalam pembelajaran hari ini, apa yang nanti akan kamu dapatkan atau manfaat apa yang akan kamu dapatkan dalam proses pembelajaran hari ini adalah kalian nanti dapat memahami atau mengetahui dari dampak-dampak perubahan sosial, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif, yang dimana itu nanti akan kamu jadikan sebagai acuan kamu dalam menyikapi segala bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, ketika nanti kita mempelajari dampaknya ini, dampak positif atau dampak negatif, kalian nanti akan lebih mengetahui mana toh yang akan saya akan saya lakukan dan yang tidak boleh dilakukan ketika kita terjadi perubahan yang ada di dalam masyarakat ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Terima kasih. Yang akan kita bahas adalah dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita bahas, yang akan kita peroleh hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di Google Meet dengan menggunakan metode problem based learning,
melalui pendekatan saintifik, maka pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat mengumpulkan informasi berupa dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial dari berbagai sumber secara tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi secara virtual, peserta didik mampu menyimpulkan dampak perubahan sosial yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar dan berdiskusi secara virtual, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan dan diskusi mengenai dampak positif dan negatif perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat dengan penuh percaya diri. Nah, ini tujuan nanti yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Oke ya? Kemudian Bu Desi ingin menampilkan gambar. Nah, sekarang di sini ada gambar bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ketika kamu melihat gambar yang sudah Bu Desi tampilkan di sini, apa yang kalian rasakan tentang adanya suatu perubahan yang ada di dalam masyarakat ini? Oke, silahkan siapa yang ingin menanggapi gambar tersebut? Saya, Bu. Siapa? Tifa. Oke, silahkan Mbak Tifa. Baik, perubahan teknologi ditandai dengan konsep modernisasi yang merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring berkembangan zaman, kini manusia sudah bisa berpergian ribuan kilometer dengan moda transportasi yang lebih canggih. Berbagai sarana transportasi banyak diciptakan, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Sarana transportasi ini lebih tersebar luas, bahkan di berbagai tempat, bahkan sampai di pelosok desa. Namun, transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi darat. Seperti pada gambar yang telah disediakan, terjadi suatu perubahan yang dimana dulunya masyarakat melakukan mobilitas menggunakan sepeda ontel, namun sekarang masyarakat lebih memilih menggunakan sepeda motor. Tentu saja lebih praktis dan efisien dalam segala hal. Oke, bagus sekali. Kemudian coba berikan pemahaman kamu secara singkat saja yang gambar di sebelah kanan ini. Adanya perubahan transformasi alat komunikasi. Ya, Bu, saya. Oke, sedikit aja, Mbak. Coba. Teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat pada sekarang karena adanya berbagai inovasi pada komunikasi yang membawa peradaban sekarang. Komunikasi saat ini dapat terjalin menghubungkan semua orang dan di mana saja orang itu berada. Yang dimana dulunya telepon genggam menjadi smartphone seperti sekarang yang dapat terhubung dengan cepat, bahkan hitungan detik. Jadi, di dalam gambar ini nanti akan menimbulkan suatu dampak, baik dampak positif ataupun dampak negatif yang ada di dalam masyarakat ya. Inilah gambar yang ada kaitannya dengan dampak-dampak perubahan sosial. Masa depan, sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Banyak imajinasi kayak apa sih masa depan itu? Tapi sadar nggak sih perkembangan zaman itu cepat banget berubah? Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sama sekarang? Mungkin gak akan kelar ngebahasnya. Soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang zaman dulu itu ribet banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Yang pertama gadget. Dulu kalau ngelakuin aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat ngitung, telepon yang cuma bisa buat nelepon, ya kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager,
Sampai kayak kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang gak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di-zip di satu perangkat aja. Jadi nggak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Yang selanjutnya peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungin, pasti nggak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman Ayu Ting Ting yang pernah disasarin sama orang sampai jadi lagu yang booming. Nggak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau lihat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru, biar nggak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya. Kayak Walkman yang temannya kaset. Discman yang buat dengerin lagu dari CD. Dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang, peralatan tadi udah dibikin compact. Kayak MP3 player atau media penyedia streaming online. Kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus di-play. Banyak lagu yang bisa dinikmatin. Tapi buat sebagian orang alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya, sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pinter, harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku. Kalau sekarang, balik lagi ke handphone. Ada e-book yang udah banyak bertebaran. Kalau ada hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si mbah. Jadi nggak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan, saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si mbah juga tahu loh. Tapi difilter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih nerapin hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Isi di kolom komentar ya. Hal-hal apa aja yang udah berubah menurut kalian, dan hal apa aja yang paling seru di zaman dulu. Terima kasih, and see you di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu video dari perkembangan tempo dulu dan sekarang ya. Kemudian ini ada satu lagi video yang berhubungan dengan teknologi juga dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Kasus bidan yang beraksi tanpa busana via aplikasi media sosial demi uang menjadi bukti bahwa pandemi telah menimbulkan dampak besar di sektor ekonomi. Ironisnya, profesi bidan yang selama ini dikenal sebagai penolong dan dihormati oleh masyarakat harus ternoda oleh tindakan oknum. Selain itu, faktor ekonomi akibat pandemi juga berdampak pada naiknya angka perceraian di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pandemi, sudah terhubung dengan Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Pak Imam, memang sebegitunya pandemi ini kemudian efek sampingnya merubah banyak sekali perilaku sosial semata-mata karena alasan atau tuntutan ekonomi? Sebetulnya nggak hanya ekonomi ya, saya kira. Ada kondisi dengan adanya revolusi informasi ini, itu orang cenderung ada kegagapan di dalam membedakan mana yang privat, mana yang publik. Dan pada saat yang sama, orang tidak mengira bahwa apa yang dia lakukan itu dalam sekejap itu bisa ditonton atau menjadi bagian dari panggung publik. Nah, ini era seperti ini seringkali orang tidak sadar apa yang dia lakukan, yang walaupun itu sangat sederhana ya, cuma hanya sekedar melakukan video klip yang singkat gitu, tetapi dia tidak terbayang bahwa itu jutaan orang bisa menonton. Nah, itu ada kegagapan seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat seperti ini memang orang seringkali tertarik atau tergoda dengan iming-iming mendapatkan uang yang jalan pintas ya, mendapatkan uang dengan cara jalan pintas. Nah, dan pada saat yang sama juga ada keinginan untuk mendapatkan recognition, mendapatkan perhatian publik. Nah, tentu yang
perhatian publik dengan cara yang kurang benar ya, yang tidak bisa diterima, konsekuensinya yang begitu besar, belum tentu orang menyadari bahwa dia pikir dengan melakukan seperti itu ya sudah selesai. Yang penting dia ada kemungkinan mendapatkan insentif, tetapi dia tidak membayangkan tentang konsekuensi yang dia bisa terima dari masyarakat umum. Oke, revolusi informasi tadi yang Pak Imam sebutkan, apakah ini juga beririsan sangat tipis dengan informasi yang beredar di media sosial? Artinya konsekuensi yang harus diterima adalah yaitu kegagapan tadi, Pak Imam. Ya, jadi sekarang ini kan kalau sebelumnya pada saat dunia nyata ya, dunia face to face interaction, interaksi tatap muka, orang masuk ke dalam arena publik itu stepnya panjang. Dia itu harus di panggung, terus kemudian ada penonton yang begitu banyak ya, dan dia mungkin juga secara langsung bisa ada kontrol-kontrol ya sosial yang sedemikian rupa. Tapi pada saat sekarang era digital, orang ini cuma one click away, satu pencet dia bisa menjangkau kemana-mana, dan itu seringkali tidak disadari. Nah, inilah yang era seperti ini adalah era yang tidak mudah ya buat semua orang sebetulnya, tetapi ada temptation, ada dorongan ketergiuran terhadap banyak hal. Seringkali jari ini itu begitu mudah tergoda dan kemudian dia melakukan sesuatu hal yang konyol yang sebetulnya dia tidak pikir panjang. Oke, kontrol sosial yang seperti apa harusnya kita hadapi pada saat ini di era digital, kemudian kondisi di tengah pandemi? Singkat saja Pak Imam. Ya tentu pembelajaran seperti ini kan terus ya, learning the hard way. Kita belajar dengan cara yang susah ya, yang terjal. Tapi mudah-mudahan harapannya ini orang akan menjadi semakin baik di dalam kontrol diri, tetapi bayangan saya akan sulit dan ini akan panjang ini untuk bisa belajar bagaimana mengontrol diri dalam era one click away untuk bisa masuk ke publik. Oke, baik, terima kasih Pak Imam Prasojo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Imam. Oke, sudah ada 2 video ya, yang dimana video pertama tadi mengenai perkembangan tempo dulu dan tempo sekarang, perkembangan teknologi. Kemudian yang video kedua, halo, dengar Bu Desi ya? Iya Bu. Dengar Bu. Oke, tadi ada 2 video ya yang Bu Desi sudah tampilkan, yang dimana yang pertama tadi mengenai perkembangan teknologi dari tempo dulu dan tempo sekarang. Kemudian yang video kedua adalah terjadinya kultur shock ya, kekagetan dengan salah satu dampak dari teknologi, yaitu dampak negatif. Banyak sekali orang-orang yang kurang begitu baik untuk pemanfaatan teknologi ya. Jadi itu nanti ada 2 video nanti yang akan dijadikan bahan diskusi kalian ya, yang dimana bahan diskusi di LKPD-nya udah kelihatan LKPD-nya, bahan diskusinya Kelihatan Bu. Oke, kelihatan ya. Ini ada lembar kerja yang nanti akan dijadikan bahan diskusi. Ada 3 kelompok yang sudah Bu Desi bagi ya. Masing-masing kelompok nanti akan menjawab suatu pertanyaan dan nanti kelompok lain seperti biasa akan memberikan komentar atau tanggapan dari presentasi kelompok yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada 2 pertanyaan yang berhubungan dengan video tadi ya. Yang pertama, ini setelah mengamati gambar dan video tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial, kumpulkanlah informasi dari berbagai sumber terkait dengan dampak perubahan sosial yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kalian terhadap dampak perubahan sosial dalam video tersebut, kemudian presentasikanlah hasil diskusi kalian dengan teman satu kelas.
Oke, ini LKPD yang Bu Desi sudah share tadi. Oke, ada pertanyaan untuk tugas diskusinya? Silahkan kalian berkoordinasi ya dengan kelompok masing-masing untuk melakukan proses pengerjaan. Masih bingung untuk soalnya? Atau sudah paham? Kelompok 1, 2, 3? Sudah paham, Bu. Oke, kelompok Mbak Aurela sudah paham. Yang lainnya? Bu, saya masih kurang paham dari yang maksudnya nomor 1 itu, Bu. Nomor 1 tadi untuk mencari bahan ya, untuk mencari setelah mengamati gambar dan video tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial. Jadi kelompoknya Mbak Intan ini nanti mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan video tadi Mbak Intan. Jadi nanti Mbak Intan mencari apa toh itu yang ada di dalam video tadi itu membahas tentang apa yang nanti akan dikaitkan dengan perilaku ya. Yang dimana tadi kan di dalam video itu tadi ada bidan yang live ya, melakukan live bukil karena tuntutan ekonomi karena faktor pandemi. Gitu ya. Ya, Bu. Yang lain? Kelompok yang lain untuk bisa sudah bisa memahami? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, Bu Desi kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi kemudian nanti melakukan presentasi. Ya? Oke? Gimana? Kelompok 2 silahkan untuk melakukan presentasi. Oke, Mbak Intan ya? Oke. Ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tugas dari Bu Desi. Yang pertama, setelah mengamati video dan gambar tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial, kumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan perubahan sosial yang terlihat dalam video tersebut. Dari video yang pertama, saya melihat adanya dampak positif dari perubahan sosial yang mengacu pada perubahan teknologi di masa dahulu dan masa sekarang. Yang mana di masa dahulu masih untuk mengakses internet dan aktivitas elektronik lainnya masih menggunakan alatnya sendiri-sendiri. Untuk mencari alamat pun masih membawa peta, bahkan untuk bertanya dengan orang yang berada di sekitar kita. Tak hanya itu, untuk mendengarkan musik itu harus memiliki kaset terlebih dahulu. Bahkan mencari informasi kita harus pergi ke perpustakaan mencari buku-buku itu. Namun, di masa sekarang ini, dengan adanya perubahan teknologi, kita bisa mendapatkan itu semua melalui gawai pintar kita semua. Dengan adanya kecanggihan atau perubahan teknologi ini dapat menunjang perubahan dan kehidupan yang mana sangat bermanfaat yang sesuai dengan dampak positif perubahan sosial, mempercepat dan mempermudah manusia menyelesaikan aktivitas teknologi. Ini juga mempermudah kita untuk melakukan interaksi dengan sesama individu. Nah, untuk pada video yang kedua, saya melihat adanya perubahan di masa pandemi seperti ini, yang mana sudah terjadi revolusi informasi yang menyebabkan seseorang cenderung tergesa-gesa dalam menyampaikan informasi baik itu untuk publik maupun yang seharusnya untuk privat. Saat pandemi seperti sekarang ini, seseorang menjadi mudah untuk tergoda mencari uang dengan cara yang kurang baik atau dengan menggunakan jalan pintas. Tak hanya itu, saat ini banyak orang yang cenderung ingin mendapatkan perhatian publik dengan berbagai cara tanpa memikirkan konsekuensi yang akan didapatkan nanti. Saat sebelum adanya pandemi, yang mana masih dapat melakukan interaksi antar sesama, seseorang untuk masuk dalam area publik pun memerlukan step yang sangat panjang dengan interaksi sosial. Sedangkan di masa sekarang ini, seseorang cenderung ceroboh dalam menggunakan teknologi tanpa terkontrol. Dengan adanya kecanggihan teknologi ini termasuk dengan dampak negatif dari perubahan sosial yang dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Untuk yang nomor 2, sikap kalian terhadap dampak perubahan sosial dalam video tersebut. Kemudian presentasikanlah hasil kalian dengan teman satu kelas. Menurut
dari kelompok kami, suatu perubahan itu kan tidak perlu ditolak, tetapi harus kita sikapi. Nah, suatu perubahan sosial itu dapat terjadi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan adanya perubahan sosial, khususnya pada bidang teknologi, kita harus bijak dalam penggunaannya dan harus dapat memilah mana yang dapat disampaikan ke publik dan yang harus di privat. Karena bila suatu informasi yang seharusnya untuk di privat dan sudah tersebar bisa berdampak buruk, kita juga harus menanggung dari resiko yang telah disebabkan dari itu. Tak hanya itu, kita sebagai pelajar juga dapat memanfaatkan perubahan teknologi ini dengan baik sebagaimana kita sebagai pelajar. Juga harus bijak dalam mengambil keputusan dan harus dapat menerima konsekuensi dari keputusan yang telah kita ambil semua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2, luar biasa ya presentasinya ya. Kemudian siapa yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2? Saya, Bu. Mbak Hantineng Tias, silahkan bisa on kamera. Saya setuju dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Aurelia dan Intan, bahwasanya perubahan teknologi berjalan beriringan dengan tingkat kebutuhan atau perkembangan zaman. Di masa dulu, semua aktivitas elektronik masih menggunakan alatnya sendiri. Contohnya, mencari informasi harus pergi ke perpustakaan. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, kita dapat mencari informasi dengan mudah menggunakan gawai pintar. Dan hampir setiap teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya membawa kemudahan pada masyarakat untuk menyelesaikan aktivitasnya karena adanya penemuan-penemuan baru. Sedangkan dampak negatif dari teknologi yaitu di mana norma-norma yang berlaku seringkali diabaikan serta sering ditinggalkan. Dan juga dapat merusak kerusakan moral dan akhlak. Contohnya pada kriminalitas. Apalagi di masa pandemi ini, seseorang tergesa-gesa mencari uang dengan cara yang kurang baik dalam penyampaian informasi dan rata-rata hanya ingin terkenal di publik. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus pandai-pandai memanfaatkan perubahan teknologi dengan baik dan kita harus berpikir dan matang dalam bertindak sebelum bertindak yang kurang baik. Sekian Bu dari saya. Terima kasih tanggapan yang luar biasa dari kelompoknya Mbak Hantineng Tias ya. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa apa yang sudah ditayangkan dari 2 video tadi, perubahan-perubahan sosial ini bisa membawa dampak positif dan dampak negatif yang ada di dalam masyarakat. Tinggal bagaimana nantinya kita bisa menyikapi dengan perubahan zaman yang semakin luar biasa ini. Oke, kemudian dampak-dampak dari perubahan sosial yang ini adalah dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial dapat mempercepat dan mempermudah manusia untuk melakukan aktivitas. Seperti apa yang sudah kalian presentasikan tadi, kalian tanggapi di dalam gambar tadi, bahwa terjadinya suatu perubahan alat transportasi, alat komunikasi, ini bisa mempermudah manusia untuk melakukan segala aktivitas. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial dapat meningkatkan integrasi sosial ya. Jadi untuk meningkatkan kesatuan, untuk meningkatkan persatuan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kesejahteraan masyarakat ya, yang ketiga itu adalah kesejahteraan masyarakat meningkat dengan adanya suatu perubahan. Kemudian yang keempat, perubahan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup ya. Yang kelima, mempercepat mobilitas, mempercepat pergerakan kita dalam melakukan proses perubahan. Kemudian yang terakhir, dampak positifnya adalah perubahan sosial ini menyebabkan semakin berkembangnya pola pikir kita
ya. Jadi dengan adanya perubahan teknologi, pola pikir kita bisa berkembang, lebih maju karena kita dipermudahkan untuk mengakses berbagai macam informasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial ini dapat menyebabkan adanya peningkatan kemiskinan seperti apa yang di dalam tayangan video tadi, adanya perubahan dalam masyarakat sekarang, munculnya pandemi, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya kemiskinan di masyarakat kita meningkat. Kemudian yang kedua, perubahan sosial dapat meningkatkan kriminalitas. Jelas sekali ya kalau kita lihat dari video tadi bahwa karena adanya tingkat ekonomi yang semakin tidak baik, akhirnya menimbulkan orang untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan perekonomian yang lebih bagus, tapi dengan cara yang tidak baik. Nah, seperti apa yang dipresentasikan oleh Mbak Caca tadi. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial ini dapat meningkatkan pengangguran. Ya, banyak sekali karena terjadinya perubahan dari industri dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin, akhirnya banyak sekali orang-orang yang menjadi pengangguran. Kemudian yang keempat adalah perubahan sosial ini dapat menimbulkan konflik sosial. Kemudian yang terakhir adalah perubahan sosial dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, inilah yang sudah kita bahas ya, materi-materi dari dampak perubahan sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari materi awal sampai materi akhir, silahkan yang ingin memberikan kesimpulan. Baik, beberapa kesimpulan menurut saya adalah perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Setiap perubahan pasti memiliki dua sisi, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Oke, terima kasih kesimpulan yang sudah diberikan oleh Mbak Tifa. Kemudian untuk refleksinya, apa yang kalian dapatkan ketika kita sudah mempelajari materi ini tadi? Saya Bu, Wahyu Prasetyo, Bu. Mas Wahyu, silahkan on kamera dulu Mas Wahyu. Menurut saya, dengan adanya perubahan sosial dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Dengan adanya dampak positif perubahan sosial, kegiatan aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan mudah. Contohnya dengan adanya teknologi maju, kita yang dahulu jalan kaki, tetapi sekarang kita sudah bisa menggunakan sepeda motor atau mobil. Namun adanya dampak negatif perubahan sosial, terus kita sikapi dengan pemikiran yang positif, sehingga dapat mengurangi adanya hal-hal negatif yang mungkin dapat terjadi. Oke, terima kasih untuk refleksinya Mas Wahyu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Desi ingin nanti akan memberikan tugas, yang dimana nanti tugasnya Bu Desi ingin menulis di Facebook atau nanti di Instagram ya. Kemudian nanti silahkan kalian menanggapi dengan memberikan nama dan nomor absen ya. Kemudian kamu menanggapi apa yang nanti sudah Bu Desi share di Facebook atau di Instagram. Oke. Kemudian untuk minggu depan kita nanti sudah masuk ke bab baru ya, bab 2, yaitu tentang permasalahan akibat adanya globalisasi, yang pastinya materi ini nanti juga masih berkaitan dengan materi bab 1 perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Desi cukupkan untuk hari ini. Pesan Bu Desi, selalu jaga kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan, agar kalian selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Gitu ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.